Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sis. Selamat siang Pak Rifa. Ya, itu Pak Rifa. Mohon izin waktunya Pak Sis. Ini terkait dengan saya mau menyampaikan ada rencana kegiatan sekolah kesehatan. Ini ada salah. Oke, boleh lihat perangkatnya Pak Rifa. Monggo Pak Sis. Iya. Topik apa yang akan Pak Rifa sajikan besok untuk supervisi akademik? Jadi Pak Sis, kebetulan untuk besok itu adalah sejarah untuk kelas 12 yang akan saya sampaikan topiknya adalah mengenai perang dingin, di mana di sini kita akan melakukan atau menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Tujuan pembelajaran yang Pak Rifa tetapkan? Di dalam kegiatan supervisi akademik ini rencana saya akan menerapkan model problem based learning. Nah, di sini saya saya ingin menerapkan problem PBL ini karena apa? Karena ingin menganalisis lagi bagaimana peran aktif dari bangsa Indonesia dalam masa perang dingin di sini. Karena di sana ada masalah politik maupun masalah ekonomi. Di mana di sini juga saya menginginkan adanya diskusi dan hasilnya nanti juga bisa dipresentasikan dengan terjadi yang namanya tanya jawab. Dan selain itu juga saya harapkan juga siswa-siswi ini bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut mengembangkan sikap nasionalisme dan kedisiplinan yang harus mereka dapatkan dari pelajaran seperti ini. Dan selain itu juga kami menginginkan juga adanya rasa percaya diri. Ini bisa didapatkan ketika nanti adanya presentasi, di mana kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi yang baik, melakukan kolaborasi dan kreativitas ini yang saya harapkan bisa muncul dari pembelajaran kali ini. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Rifa tadi paparkan, pada bagian mana yang mungkin bisa saya bantu penekanannya lebih dalam untuk saya bantu apa Pak? Ya, saya di sini meminta bantuan sekali di mana karena ini materinya luas ya Pak ya, karena ini bukan materi yang ada di dalam, karena materi ini tercakup di luar di sana terkait dengan perang dingin. Saya di sini kan melihat yang namanya topik fokus saya adalah mengenai peran aktif bangsa Indonesia di sini serta dampak dari perang dingin terhadap ekonomi dan kegiatan politik secara global. Terus pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin Pak Rifa kembangkan setelah mengikuti proses belajar, mengikuti model pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kalau keterampilan Pak jelas ketika mereka presentasi berarti kan komunikasi di sini, komunikasi serta kolaborasi dan bagaimana mereka bisa mengkreat atau mengkreasikan tentang apa yang harus mereka sampaikan. Nah, selain itu juga saya di sini lebih menginginkan juga anak ketika nanti berkreatif bisa membuat video pendek atau membuat poster secara digital, semacam video kecil lah seperti itu yang digunakan oleh siswa. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Rifa terkait nanti harapannya pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira apa kriteria keberhasilan murid nanti yang telah melalui pembelajaran yang Pak Rifa sampaikan? Yang masih bisa menjadi proses atau ketika dia menyampaikan sesuatu penyampaiannya yang bagus dan bisa dikatakan mereka menguasai. Dan ini ditunjukkan bahwa ketika nanti saya akan memberikan penilaian, mereka mampu secara hasil itu di atas KKM, mungkin di atas 75 seperti itu. Itu bisa menjadi hasil yang kita bisa lihat dari keberhasilan pembelajaran. Mungkin sudah Pak Rifa kira-kira hambatan yang akan muncul atau kesulitan-kesulitan yang akan muncul ketika melaksanakan pembelajaran ini. Ya, kalau dari pikiran saya nih Pak Rizky, kita tahu bahwa dalam pelajaran sejarah itu kan pelajaran yang membutuhkan daya imajinasi Pak. Nah, yang saya katakan di sini adalah mereka untuk merekonstruksi kembali dari apa yang sebetulnya mereka tidak alami, tapi mereka harus membaca, melihat, terus merekonstruksi kembali dalam benak mereka tentang
apa yang mereka harus dapatkan informasi tersebut. Nah, selain itu hambatan juga seperti biasa Pak Ses, LCD. Ya, LCD di kelas itu kadang-kala ya ada bisa ya bisa, kadang itu ya kalau saya ini yang saya khawatirkan kalau LCD-nya nggak bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin ya nanti saya gimana lah, supaya ada cara yang mungkin ada penyampaian kepada siswa tentang tetap gambaran yang ada. LCD ya, LCD yang jadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sementara seperti itu kan solusi. Mungkin ada nggak cara untuk mengatasi kesulitan tersebut Pak? Oke, yang pertama terima kasih. Semoga besok tidak digunakan LCD yang portable ya. Saya akan meminjam LCD portable. Kalau tidak, nanti saya mencoba untuk melakukan presentasinya atau melakukan penyampaian saya secara digital. Jadi nanti juga saya bisa kirim link ke siswa. Jadi fokusnya juga bukan ke saya saja, tapi juga penyampaian juga bisa literasi digital seperti itu. Media apa itu yang sudah pasti siapkan? Yang saya menyiapkan itu ya seperti PowerPoint sederhana itu ya, pasti nanti akan ada foto-foto, dan saya juga menyiapkan video tentang apa yang terjadi pada perang dingin. Seru loh Mas, perang dingin itu nanti contohnya bisa apa namanya, perlombaan senjata, terus perlombaan luar angkasa juga ada nanti. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rifa dan dipersiapkan. Bagaimana bentuk rencana aktivitas pembelajaran yang sudah Pak Rifa buat secara singkat, mungkin rangkaiannya dari awal pendahuluan, isi dan yang pertama saya buat adalah itu Pak, perangkatnya ya. Yang dimana perangkatnya itu dalam kan ada secara komplit, ada semuanya Pak. Tapi fokusnya kita dalam RPP saja. Dimana dalam RPP ya yang pertama adalah kita melakukan pendahuluan dulu, menyapa, terus berdoa, gitu. Terus juga melakukan ice breaking, terus habis itu juga kita akan melakukan apa namanya, mereview ulang materi, tapi juga kita juga mereview bahwa sekolah kita itu sekolah yang cinta lingkungan, di mana kebetulan SMA 7 Semarang itu kan juga sekolah adiwiyata ya Pak. Okay. Nah selanjutnya setelah dari kegiatan tersebut saya akan melakukan apa ya, sebuah memberikan pertanyaan pemantik ya, tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta saya akan menggunakan modul TPL di sini. Nah, di mana saya juga akan setelah sedikit memberikan informasi kepada siswa, saya akan mencoba merangsang siswa untuk berpikir lebih, di mana saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Nah, dengan tujuannya adalah nanti siswa di sini bisa mampu menggambarkan apa yang telah mereka cari. Nanti kan mereka presentasi bisa dengan apapun ya, apakah bisa menampilkan video atau menampilkan gambar yang otomatis bisa menjelaskan lah apa yang mereka dapatkan. Nanti kita ada umpan balik, terus apa sharing sharing apa namanya, pertanyaan umpan balik, terus nanti guru juga memberikan ini apa namanya, refleksi dan lain-lain. Luar biasa rencana aksi yang Pak Rifa sudah paparkan tadi, gambaran singkatnya gitu ya Pak Rifa. Saya sangat tertarik ini untuk menyaksikan besok presentasi praktek mengajarnya Pak Rifa. Jadwalnya kapan besok Pak? Kebetulan besok pagi Pak, tanggal 31 Agustus. Oh iya, siap. Berarti ini pagi-pagi ini yang saya langsung dipersiapkan. Aduh, jam pertama ini mengganggu Pak sebetulnya ya? Enggak. Sudah bisa dikondisikan nanti insya Allah ya. Di akhir sesi ini, bagaimana perasaan Pak Rifa setelah percakapan observasi akademik ini? Ya, saya sedikit mempunyai rasa motivasi ketika apa yang telah saya buat itu bisa dievaluasi dan bisa memberikan dukungan kepada saya dan memberikan solusi lah tentang pembelajaran kreatif nanti apa yang harus saya lakukan besok. Oke. Mungkin ada hal lainnya yang ingin Bapak sampaikan? Sebenarnya tidak aja, itu aja sih. Dan terima kasih untuk motivasinya tadi ya. Oke, sama-sama Bapak nih. Silahkan Bapak kalau mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Besok saya tunggu penampilan terbaiknya Pak Rifa. Saya malah jadi malu Pak. Ya, terus semangat Bapak lagi nih Pak Rifa, jago lapangan gitu ya. Wah, padahal bisa di kelas bukan di lapangan. Iya. Oke. Makasih Pak Ses, terima kasih untuk motivasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifa.
sejarah. Sudah kelihatan dari 1 minggu kita berjumpa. Hari ini kita berjumpa dengan penuh rasa syukur dan rasa gembira. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa dengan materi yang baru. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau bertanya dulu, ada yang tidak berangkat? Siapa? Sakit semua. Mari kita doakan semoga teman-teman yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke. Untuk kita memulai pembelajaran agar lebih fokus, kita akan melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, silakan berdiri dulu. Kita akan bergerak biar kita lebih fokus, dan di siang kali ini yang memang sudah makin ngantuk, kita akan bergerak membuat diri kita menjadi lebih fresh. Oke. Saya akan memutarkan musik dan nanti gerakannya ikuti saya. Yuk. Sebelum kita ikuti pembelajaran, perlu dilihat dulu apakah di kanan kirinya ada sampah. Oke, kalau ada sampah tolong disingkirkan terlebih dahulu, karena kita tahu untuk menjaga kenyamanan dalam belajar salah satunya adalah harus menghilangkan sampah dari sekitar kita. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini? Perang dingin. Oke, perang dingin. Di sini perang dingin. Bisa lihat sini adanya persatuan blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Oke, ada yang tahu perang dingin itu apa? Gimana ya? Silakan. Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik kepentingan, perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Indonesia. Oke, terima kasih tepuk tangan. Kita tahu perang dingin itu bukan dingin ya, tapi tegang. Oke, selanjutnya bisa diperhatikan dari sini. Biar seru aja lagunya. Oke, sini ada gambar apa? Sama? Tank. Ada pesawat juga ada tank. Kira-kira kalau ada pesawat dan ada tank, berarti dalam perang ini lebih menonjolkan apa? Betul sekali, teknologi. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya juga bisa diperlihatkan ini juga. Ada NASA ya, tadi apa lagi? Astronot, berarti apa? Satelit. Kita tahu bahwa ketika ada negara yang bisa negara yang keluar dari bumi menggunakan pesawat luar angkasa,
Artinya apa? Ada kesempatan untuk bukan kabur. Ada kesempatan untuk berkembang. Oke, menguasai dunia. Ya, karena kalau kita lihat seperti di gambar ini bahwa bumi itu bulat, dan ketika roket-roket dikeluarkan, dimunculkan untuk muncul yang namanya satelit, ini otomatis apa? Kita akan bergantung pada satelit. Seperti hari ini, kita juga menggunakan alat keseharian kita, yang ini adalah handphone. Handphone itu menggunakan apa? Internet ya? Terus apa lagi GPS? Dan mereka itu membutuhkan satelit. Oke. Nah, lantas dari sini apa yang harus kita pelajari atau apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dapat mengetahui atau mendiskusikan jalannya perang dingin. Tadi tidak ada yang menjelaskan ya, ternyata perang dingin itu bukan perang yang dingin ya. Selanjutnya adalah bisa menjelaskan bagaimana kondisi dunia pada saat perang dingin. Apakah saat itu kondisinya benar-benar semuanya tegang, panas, atau biasa saja? Apakah hanya berita-beritanya saja yang panas? Terus selanjutnya mendiskusikan berakhirnya perang dingin. Nah, dari sini kita nanti akan tahu idola kalian dalam perang dingin itu siapa. Atau untuk saat ini sudah tahu ada idola kalian pada masa lalu, terutama dalam perang dingin? Belum ada ya? Oke, nanti kita pelajari kira-kira yang bisa dianggap sebagai perang apa? Definisi dari apa orang yang bisa dijadikan sebagai ya tadi. Oke, next. Iya. Oke, kita lihat di sini gambarnya tegang ya? Apa fun? Tegang ya, karena udah berhadapan di sini. Oke, jalannya pas dulu. Kita mulai. Gambarin lagi. Ya, kan kita biasa menggunakan istilah. Kalau Amerika dikenal sebagai istilah paman Sam, tuh yang ini beruang. Berarti betul bukan? Agak kurang tua lagi Pak. Beruang. Beruang merah. Oke, seperti itu. Beruang merah ya? Itunya apa? Belakangnya. Oke. Bisa dilihat dulu di sini. Ini nanti adalah sebagai penggambaran apa yang terjadi pada perang dingin. Ya, bisa disaksikan. Hari ini kita akan membahas sejarah tentang perang dingin. Selepas perang dunia kedua berakhir pada 1945, hubungan Amerika Serikat dan Soviet merenggang. Mereka tak lagi bersekutu karena perbedaan kepentingan. Amerika yang mencoba membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang dengan ideologi dan ekonomi liberal kapitalistik, sedangkan Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Perang bisa menggunakan website yang ada di bawah. Kelompok 2, kelompok 3, satu lagi. Boleh. Kelompok 4 mana? Belum? Ya, silakan membuat kelompok. Berarti satu kelompok ada berapa tadi? 9 tadi ya? 9. Satu kelompok sebelahnya ada 9, silakan yang bergabung. Ya. Tapi kan sudah ada nomor absen 23. Apa namanya? Ada ini. Nah, ini kan produknya di tahun 1943 itu ada perang ini loh, perang lawan Nazi. Nah, cari lawan Nazi.
Itu yang perang dingin itu gimana? Berarti itu lawan itu, lawan dua. Nah, kok ini ada merah-merahnya? Ini di buku halaman 693261 ya. Beda ya. Antara AS ya. Nah. Lalu ini ya. Ilustrasi saja antara telan sama beruang. Nah ini dikatakan di antara ini bagaimana terjadinya perang dingin atau apa saja yang terjadi pada saat perang dingin itu aja. Oke, perang Nah, kan kita tahu Indonesia saat itu kan kayak tadi gambar di yang sebelum kan Indonesia abu-abu ya, abu-abu. Nah, kalau abu-abu terus Indonesia ngapain gitu loh? Kan dia juga nggak ikut blok barat, juga nggak ikut blok timur. Nah, Indonesia perannya apa dalam perang dingin? Apakah jadi wasit ataukah berperan sebagai apa gitu? Apa atau kalau apa yang dilakukan bangsa Indonesia? Sesuai di apa namanya perintahnya kan dari gambar di atas apakah dampak perang dingin. Nah berarti kita menyebutkan apa itu dampak perang dingin dari ilustrasi gambar di sini. Secara luas saja. Itu kan Secara pemicu saja. luasnya. Kalau ini gambarnya hanya sebagai pemantik saja. Bisa patokan buat menjawab soal. betul kan bisa jadi kayak politik, ekonomi apa seperti itu ya. Baik Kak, terima kasih Kak Rifa. Jadi kalau kita tahu penyebab dari perang dingin ini apa sih? Penyebabnya itu perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Oke. Terus faktor yang akhirnya meledak ini apa? Yang akhirnya membuat ketegangan ini? Nah, mungkin membuat ketegangan ideologi Pak. Ideologi ya. Ya. Terus ini ya apa? Kalau berkuasa ya. Kita tahu kalau lihat dari gambar ini mereka ini ingin menjadi negara adidaya atau polisi dunia bisa dikatakan seperti itu. Jadi benar juga. Terus akhirnya mereka membuat fakta pertahanan dan setelah mendapat fakta pertahanan mereka mau apa? Mengucurkan bantuan ekonomi tujuannya apa? Untuk menyebarkan Ideologi. Oke, terima kasih. Dan faktor perang dingin, silakan. Ya, perwakilan. Dari perang dingin itu munculnya blok timur atau komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, lalu munculnya blok barat kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan faktor penyebab perang dingin itu ada tiga, diantaranya yang pertama ada perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang kedua adanya keinginan berkuasa dan terakhir yaitu berdirinya fakta pertahanan dan adanya penurunan. Oke, terima kasih. Nah, kita berikan aplaus dulu. Saya ulangi untuk sesi tanya jawab nanti akan kita buat panel saja ya, biar nanti lebih asik. Selanjutnya kelompok yang kedua, berlangsungnya perang dingin. Siapa? Apa yang tentang berlangsungnya perang dingin? Ya silakan. Dari bagaimana proses berlangsungnya perang dingin. Perang dingin muncul sebagai akibat dari perbedaan ideologi yang dianut oleh dua negara di dunia, yakni Amerika Serikat yang menjadi pemimpin blok barat dan dengan Uni Soviet yang menjadi pemimpin blok timur. Sekian. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok tiga, peran Indonesia. Bagaimanakah peran Indonesia? Ya, silakan. Siapa mewakili? Pada awal perang dingin Indonesia memilih untuk menjaga netralitas dan tidak bergabung dengan blok kekuatan manapun. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Oh iya. Ada lagi. Ya. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia digunakan oleh keluarga presiden yang
Oke, tepuk tangan buat Novel. Bapak dari Pribadi. Dampak perang dingin di bidang politik yang pertama yaitu terjadinya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini kemudian saling berusaha untuk menjadi negara yang paling kuat dan paling bergabung dengan cara menyebarkan ideologinya serta mempengaruhi negara-negara lain di dunia. Selain itu, perang dingin mengakibatkan dampak secara psikologis, yaitu munculnya kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia akan adanya perang nuklir yang dilancarkan oleh kedua negara adidaya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sekarang kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan. Adakah yang mau bertanya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Silakan. Ya. Ada yang apa? Ya, ini umum aja ya Pak. Ya. Kira-kira bagaimana Pak daerah perang dingin itu Pak? Gimana? Daerah perang dingin. Oh, berarti perang dingin bagaimana? Ya. Oke, terima kasih. Berarti kalau gitu nanti masuknya ke kelompok 2. Oke, sorry, bukan. Kelompok 4, sorry. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelompok 4. Sorry, itu tadi pertanyaan kelompok 4. Berdiri. Penyebab utama perang dingin apa? Apa? Penyebab utama perang dingin. Penyebab utama perang dingin ya? Oke, itu kelompok 1. Oke, lanjutnya. Oke, berarti kalau situ yang kelompok. Oke, silakan. Saya mau jawab dulu untuk yang kelompok. Setelah perang dingin berakhir tadi dengan bagian di Soviet, eksistensi NATO tetap dipertahankan oleh Amerika Serikat hingga hari ini. Hanya saja fungsi NATO setelah perang dingin berakhir adalah sebagai lembaga kerjasama keamanan dan pertahanan di antara negara Eropa bersama Amerika Serikat. Oke, terima kasih tepuk tangan. Penyebab utama perang dingin adalah perbedaannya ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Oh, itu berarti perbedaannya adalah masalah ideologi seperti itu ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Mohon maaf untuk kami jawabnya kurang atau bagaimana ya. Jadi salah satu tujuan utama Uni Soviet membentuk Comecon tahun 1997 adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antara negara anggotanya. Apakah ada bonus seperti itu? Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran tadi sudah tanya jawab satu dengan yang lain. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita tentang perang dingin? Itu apa ya? Ayo. Oh, jadi kita tahu berkembangnya apa yuk? Ya panjang. Nah, intinya itu yang dapat diterima pada pembelajaran kali ini adalah tadi pengertian tentang perang dingin, terus berakhirnya perang dingin, terus kayak lamanya perang dingin, dan tadi pembagian kelompok dari dampak banyak dan lain-lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita tahu yang namanya perang dingin itu adalah perang tentang ketegangan. Perang yang tidak dilakukan secara langsung, hanya perang yang dilakukan karena adanya pertentangan ideologi. Dan perang ini berakhir dengan bagaimana? Perang ini berakhir dengan adanya kerjasama antara Amerika dengan Rusia. Bentuknya apa? Tidak saling berperang. Ya, seperti Perdana Menteri dari Rusia mengatakan kami tidak akan melakukan perang terbuka terhadap Amerika. Ini membuktikan bahwa selama ini memang ada pergeseran atau adanya persaingan ideologi, tetapi tidak sampai menimbulkan konflik besar secara nyata antara kedua negara. Demikian. Oke.
Apa yang bisa disebutkan dari referensi sini? Apa yang didapatkan dari pembelajaran ini? Silakan. Ya. Ini yaitu cara berwawasan tentang perang dingin dan bisa membedakan perang dingin dengan perang biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Perang mungkin dianggap sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Namun, perang akan menimbulkan masalah lainnya. Artinya, ketika kita menyelesaikan masalah dengan kekerasan, akan muncul kekerasan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, dan silakan di minggu depan kita akan mempelajari tentang materi organisasi regional dan organisasi global. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sebelum saya akhiri, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Pak teman-teman semua sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Sis, sehat banget. Luar biasa. Oke, terima kasih waktunya Pak Sis. Luar biasa yang sudah ditampilkan oleh Pak Rifa kemarin saat pelajaran di kelas. Apa yang disampaikan dalam percakapan praobservasi kemarin sudah banyak Pak Rifa terapkan di dalam kelas. Bagaimana perasaan Pak Rifa setelah mengalami pembelajaran kemarin setelah kita melakukan percakapan praobservasi? Ya, sebagaimana orang yang mau melakukan sesuatu Pak Sis, dan sebelumnya udah juga konsultasi juga ketika mau melakukan pembelajaran, rasanya pelontang sesuai dengan apa yang kita diskusikan waktu kemarin. Jadi memang apa yang saya khawatirkan, saya rasa tidak terjadi. Malah apa yang kita bicarakan waktu itu kemarin ya, nah bagaimana menyikapi anak ya dalam bertanya. Kebetulan kemarin alhamdulillah ketika saya memberikan materi, anaknya aktif banget. Jadi saya rasa ketakutan itu tidak ada, kekhawatiran juga tidak ada tentang materi yang saya berikan kepada anak-anak. Oke, luar biasa Pak Rifa. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Apa yang sudah direncanakan diterapkan semacam itu ya Pak Rifa. Mungkin sudah sesuai Pak Rifa apa yang sudah direncanakan Pak Rifa dengan yang dilakukan kemarin di kelas menurut Pak Rifa? Ya, alhamdulillah sih apa yang saya lakukan kemarin sesuai. Terlebih lagi setelah konsultasi dengan Bapak kemarin, dari mana kita pembukaan, terus kita bersama dengan KSE-nya juga bagaimana, terus kita memotivasi siswa, terus selanjutnya kita juga bagaimana pengecekan kelas, memberikan tujuan pembelajaran dan lain-lain. Ternyata anak-anak saat itu juga langsung fokus, dan memang saya rasa motivasi sama kita memberikan KSE itu penting juga Pak dalam pembelajaran ini. Karena kalau saya merasakan seperti biasanya ya, ketika saya tidak terlalu menggunakan KSE maupun motivasinya hanya sedikit, itu rasanya berbeda sekali dari pembelajaran yang sebelumnya. Oke, saya melihat waktu itu di kelas Pak Rifa memberikan semacam esprit goyang-goyang gitu, semacam itu. Memang itu salah satu keterampilan sosial emosional Pak Rifa yang berhubungan dengan manajemen diri, kesadaran diri semacam itu untuk lebih fokus ke pembelajaran. Itu saya lihat Pak Rifa sangat menguasai. Mungkin ada hal yang bisa share informasi untuk semacam itu. Bagaimana menurut Pak Rifa dari pengkondisian anak? Oke. Jadi sebelumnya itu gini, saya sering nonton film ya. Sering nonton film, dan film yang terakhir saya tonton itu adalah Great Teacher Onizuka.
dia adalah seorang preman, akan tetapi berubah menjadi seorang guru dan tobat menjadi seorang guru dan disayang ke siswa. Dari situ terus saya lihat bagaimana dia memberikan motivasi serta membangkitkan siswa. Nah, ada satu scene di sana bagaimana dia mengajak siswanya untuk mengeksplor diri dengan cara menari. Nah, dari situ saya punya ide, ini cocok deh. Tapi goyangannya kita ubah yang berbeda, tidak seperti itu. Dan kita lebih yang alami saja, pakai gerakan tangan, gerakan badan, sama gerakan kaki. Terlebih lagi musiknya kita musik yang kekinian aja, yang anak suka. Jadi ketika mendengarkan suaranya, anak langsung responnya, oh ya goyang, ayo ikuti gerakan saya, tangan di depan, tangan di atas, ayo kaki gerak, bagaimana seperti itu. Jadi salah bergerak, iya. Semuanya ikut bergerak, semuanya langsung respon semacam itu menurut saya credit point yang luar biasa dari Pak Rifa. Apa yang sudah direncanakan itu terimplementasi, bagaimana pengkondisian anak di dalam kelas untuk mempersiapkan mereka lebih fokus atau zero breaking istilahnya. Ya, semacam itu yang diterapkan oleh Pak Rifa. Mungkin yang sudah memuaskan Pak Rifa dalam pembelajaran kemarin. Kepuasan saya adalah manakala kita memberikan umpan balik kepada siswa, responnya langsung cepat banget. Oke, ini gambar apa? Oh, itu Putin, Pak. Loh, ini siapa? Oh, ini Joe Biden. Ada apa? Terus ada apa sekarang antara Rusia dengan Amerika? Oh, kayak ada masalah, Pak. Coba kita tarik ke belakang. Oh iya, benar ada masalah. Dari beberapa sama berbaca sama di sini dengan jawab komentar, oh ada masalah. Oh, ternyata masalahnya apa? Oh, dulu tuh pernah diam-diaman tapi saling musuhan, Pak. Ternyata diam-diaman itu juga punya teknologi. Itu yang bisa diungkapkan oleh mereka. Jadi Pak Rifa sudah merasa puas apa yang sudah dilakukan kemarin dengan indikator pencapaian. Mungkin anak sudah mencapai semua yang diharapkan Pak Rifa. Ya, kalau puas, saya rasa saya ingin terus meningkatkan ya, Pak ya. Kalau untuk anak, saya merasa bahwa ketika anak bisa menjawab itu sudah merupakan kebahagiaan. Ya, interaksinya dua arah itu yang terjadi. Apalagi ketika bisa ada diskusi satu dengan yang lain, ketika ada yang mempresentasikan terus ada yang saya tanya, itu menjadikan lebih enak. Jadi ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Iya, menarik sekali. Kemarin indikator mungkin yang sudah dicapai oleh anak itu bisa terlihat dari sisi apa saja, Pak? Iya, yang paling penting di sini adalah bisa menggambarkan kejadian masa lalu diungkapkan dengan sekarang. Nah, contoh adalah di mana mereka itu dulu ada perang proksi ya, Pak. Ya, perang proksi, di mana perang di sini adalah istilahnya kalau Jawa menapuk minyak tangan. Dan sekarang ternyata itu terjadi. Anak-anak bisa menganalisis dari yang dulu dengan kondisi yang sekarang itu mampu. Oke. Jadi perang dingin kemarin tersampaikan dengan baik ya Pak Rifa ya. Jadi ada istilah perang proksi juga, anak-anak juga kemarin saya melihat ada interaksi semacam itu, dia memahami istilah Jawa tadi, nampuk nyilih tangan, luar biasa gitu. Jadi juga terjadi saat ini gitu ya Pak Rifa. Ada yang Pak Rifa lihat mungkin ada satu dua anak yang mengalami kesulitan pemahaman atau dari itu. Iya, jadi kebetulan waktu itu kan waktu pembagian kelompok ya Mas. Ketika saya minta, saya ingin kamu dapat ini, dan ternyata waktu itu ada satu kelompok tentang dampak dari perang dingin Indonesia itu mendapatkan apa yang dilakukan Indonesia pada waktu perang dingin. Dipikir-pikir Indonesia itu nggak perlu kemana, nah, mereka bingung, dan itu saat itu saya menjelaskan ke anak, ini loh Indonesia tuh bagian posisinya di sini, dia dekat dengan Blok Barat, dengan Blok Timur. Terus nanti bagaimana? Dia akan mencari data. Oh, ternyata Indonesia dari kesini, baru bisa mencari data. Oke. Yang Pak Rifa kemarin terapkan kalau tidak salah model pembelajaran PBL. Kenapa memilih itu Pak? Yang sesuai dengan mungkin arah pembelajaran
perang dingin yang disampaikan Pak? Iya. Kemarin kenapa saya mengambil PPL? Karena kita bisa tahu keaktifan siswa, bagaimana pergerakan siswa dalam memecahkan suatu masalah, mencari sebuah kasus. Jadi kan kita biasanya adalah menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Itu yang saya harapkan. Menemukan, melakukan, dan menganalisis. Menganalisis dan menyelesaikan. Oke. Iya. Mungkin ada tadi sudah disebutkan juga alternatif ya, alternatif dari apa namanya permasalahan anak yang kurang paham terkait materi. Pak Rifa juga sudah menyampaikan gitu. Ada hal yang lain nggak kira-kira yang mungkin Pak Rifa belum melakukan semacam itu? Saya rasa ya, yang belum saya lakukan itu adalah bagaimana anak itu benar-benar bisa suka terhadap materi ini. Karena kan kita tahu setiap pergantian kan ada suka ada tidaknya. Nah, padahal saya mengingat anak ini bisa lebih suka dengan materi ini karena implementasinya ada pada saat sekarang. Jadi harapannya adalah nanti dengan bisa menyukai materi ini, kemampuan menganalisanya nanti terhadap lingkungan sekitar bisa menjadi lebih tinggi, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ya. Kalau saya lihat dari apa yang sudah Pak Rifa rencanakan saat percakapan pra-observasi, kemudian implementasi di kelas, saat observasi di kelas, sebenarnya Pak Rifa itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu yang sedang hits di kurikulum Merdeka ini, di mana pembelajaran yang istilahnya mengayomi seluruh kebutuhan murid berdasarkan bakat minatnya. Jadi kalau kemarin itu yang saya lihat Pak Rifa itu sudah menayangkan video yang bentuknya macam-macam. Ada bentuk istilahnya YouTube keterangan semacam itu, kemudian ada gambar komik, kemudian ada dialog percakapan beberapa tokoh itu. Menurut saya itu sudah diferensiasi diferensiasi konten yang Pak Rifa tampilkan. Kemudian satu bagian kelompok itu juga Pak Rifa sudah memberikan diferensiasi proses semacam itu, seperti hanya ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Terpikir nggak itu sebenarnya dari awal Pak Rifa ya? Yang saya pikirkan cuma gini, setiap anak itu mempunyai perbedaan, setiap anak itu punya keinginan. Nah, bagaimana saya sebagai seorang guru bisa menempatkan diri sesuai dengan porsi yang mereka inginkan. Ya memang kita tidak bisa benar-benar jadi guru yang benar-benar powerful, yang bisa dicintai anak ya, karena semuanya punya karakter masing-masing. Tapi saya di situ berusaha masuk untuk bisa paling enggak setiap anak bisa kita akomodir dan apa yang menjadi harapan mereka. Terus pembelajarannya bagi terutama teman. Kira-kira teman yang bisa diajak kerja itu siapa? Nah, jadi bagaimana mereka bisa menganalisa, oh ini teman saya yang bisa kerja, ini yang tidak. Tapi bagi yang tidak itu akan bisa ditanggung oleh teman-temannya untuk bisa bekerja bareng sih dalam kelompok itu ya Pak. Jadi bukan malah pilih-pilih teman yang enak, tapi pilih-pilih teman tapi juga bisa mengajak temannya yang nggak aktif jadi lebih aktif dengan peran yang dia miliki semacam itu. Iya. Betul. Jadi ada kolaborasi semacam itu Pak Rifa, berbagi peran, kolaborasi antar murid di dalam kelompok. Sudah bagus sekali Pak Rifa itu kemarin yang sudah saya lihat. Ada mungkin apa ini pertanyaannya kemarin belum saya lihat aspek pengembangan profil pelajar Pancasila itu yang ditekankan oleh Pak Rifa dari 6 dimensi itu. Bersyukur. Jadi berhubungan dengan berakhlak mulia ya. Kerjasama, mencari kemarin. Terus royong ya. Ada mandiri juga. Ada mandiri. Terus bagaimana menanggapi orang lain berpikir kritis. Mungkin bisa diceritakan ulang terkait gotong royong itu di dalam kelompok mandirinya itu gimana? Kemandiriannya seperti ini. Ketika kita memberikan tugas, dia akan mandiri, tidak mengajak temannya untuk mencari sebuah jawaban karena kita tahu itu ada tanggung jawab di sana. Jadi kemandirian dalam menyelesaikan masalah.
gotong royong, di mana mereka itu benar-benar ayo satu dengan yang lain berpadu-padu, terus membantu satu dengan yang lain untuk mendapatkan penyelesaian sebuah kasus. Terus bersyukurnya adalah masalah itu tidak terjadi di Indonesia sekarang ini, tidak terjadi konflik besar dan Indonesia bukan menjadi daerah perang seperti itu. Berpikir kritis, dapat menanggapi satu dengan yang lain ketika ada diskusi, itu juga muncul seperti itu. Mungkin ada strategi Pak Rifa yang Pak Rifa terapkan dalam aspek pengembangan profil belajar Pancasila terkait nilai mandiri ini yang sudah Pak Rifa gunakan strategi yang seperti apa? Saya membuat strategi di sini adalah strategi biasa-biasa saja sih, saya nggak terlalu membuat strategi. Saya hanya menekankan dia paham materi, dia bisa membangun. Jadi tidak terlalu banyak strategi, yang penting adalah apa yang kita omongkan bisa masuk dalam lingkungan anak. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Rifa atas penjelasan tadi ya, aspek dan strategi pengembangan dari profil pelajar Pancasila yang ditekankan dari materi perang dingin kemarin. Oke, mungkin ada tindak lanjut ke depan dari pembelajaran yang kemarin Pak Rifa. Iya, keinginan saya atau tindak lanjut dari pembelajaran ini tetap memang nanti akan mengarah ke dalam examination ya. Tetapi saya harapkan adalah tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah mereka lebih paham, bisa menghormati, lebih bersyukur terhadap apa yang mereka dapatkan sekarang, dapat berpikir kritis ketika mendapatkan hukum sekarang dengan sesuai dengan kondisi yang ada. Itu yang saya harapkan seperti itu. Kemandirian mereka dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari itu juga saya inginkan agar anak ini sudah menjadi manusia yang siap untuk hidup di masyarakat. Ya, itu akan diterapkan saat pembelajaran yang materi selanjutnya. Tetap akan berlanjut lah seperti ini. Semoga lebih baik lagi ya Pak Rifa ya. Jadi ada keterkaitan antara setiap materi, ada penghubung yang baik semacam itu supaya anak itu memahami materi ini secara menyeluruh semacam itu Pak Rifa. Kasus sebelumnya saya minta ketika bisa tentang pembelajaran saya biar ini menjadi motivasi saya untuk kedepannya lebih. Iya. Sebenarnya nggak ada kesalahan atau hal yang keliru dalam sebuah pembelajaran Pak Rifa. Jadi ada interaksi semacam itu. Cuma kadang kita harus memahami sintaks dulu di PBL, dan PBL ini juga kita kalau misalnya keadaan lapangan tidak sesuai dengan keinginan kita juga bisa berimprovisasi semacam itu. Kemarin sudah bagus menurut saya di apa yang dari awal kegiatan pembuka Pak Rifa dalam RPP itu menyampaikan seluruhnya, itu juga ada semua dari hal-hal kecil yang Pak Rifa sampaikan di perencanaan itu muncul semacam itu. Kemudian KSE yang sosial emosional yang sedang ramai juga saat ini, itu juga Pak Rifa sudah memberikan dari kegiatan breaking, dari kegiatan pengkondisian anak. Kemudian Pak Rifa juga mengingatkan tentang kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas atau dalam hal saya pelajaran saya keyakinan kelas itu bagus juga bahwa kita sekolah di Wiyata itu juga sudah ada itu Pak Rifa juga sudah menyampaikan. Kegiatan ini dari sintaks PBL nya juga sudah memenuhi syarat semacam itu. Cuma dalam pembagian kelompok Pak Rifa, jadi pembagian kelompok kemarin kalau saya lihat itu kan berhitung ya, berhitung. Alangkah lebih baiknya ke depan dalam kurikulum Merdeka itu menggunakan asesmen diagnostik sebagai dasar pembentukan kelompok semacam itu. Bagaimana itu? Ya, kita memberikan seperti memanfaatkan kemarin Kuiper hasil gaya belajar anak, kesiapan belajar anak. Itu bisa kita gunakan dalam pembagian kelompok yang misalnya kesamaan semacam itu di anak dengan gaya belajar kinestetik itu yang berhubungan dengan praktek secara langsung atau visual dengan anak
melihat konten semacam itu dan atau istilahnya dalam bentuk audio. Nah ini kan kemarin pada saya lihat memang pendekatan Pak Rifa full audio video semacam itu. Karena kan karena yang kita tahu yang namanya PowerPoint. Kalau sudah kita masuk ke ranah PowerPoint, berarti PowerPoint itu sudah harus ada gambar, sudah ada video. Jadi kalau kita hanya bisa ada video, ada gambar, ya udah PowerPoint itu sudah masuk semuanya. Nggak perlu terus kita hanya menunjukkan satu tunjukkan gambar. Jadi di situ sudah. Iya. Kalau prosesnya, diferensiasi prosesnya itu kan dari konten yang Pak Rifa sebarkan itu dari komik. Ternyata ada komik perang dingin gitu ya, ada beruang gitu saya lihat kemarin itu unik, animasi yang luar biasa yang Pak Rifa berikan. Kemudian ada link video, ya link video itu juga anak-anak nanti memasukkan link itu kemudian nonton YouTube itu juga sudah termasuk diferensiasi proses itu Pak Rifa. Ya itu saja masukannya untuk terkait pembagian kelompok ini. Ya. Mungkin itu Pak Rifa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang saya masih tunggu nanti Pak Rifa perubahan yang tadi disampaikan akan meningkatkan lagi kemandirian anak di materi selanjutnya, akan mendorong adanya kerjasama atau gotong royong itu sebagai poin-poin yang memang harus kita kawal dalam kurikulum PDK ini. Ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Rifa terkait percakapan pasca observasi. Mungkin itu dulu aja proses ya. Mungkin kalau saat ini saya di tengah jalan saya ada hal yang bisa proses kembali untuk konsultasi tentang bagaimana persiapan saya ke depan. Oke, siap. Nanti pasti akan saya bantu Pak Rifa lagi saling sharing, kita berbagi aja Pak Rifa. Jadi tidak ada guru di antara kita, kan istilahnya semacam itu Pak, saling mengisi semacam itu Pak Rifa. Jadi sudah luar biasa, tujuan pembelajaran tercapai, indikatornya sudah muncul, kemudian evaluasinya nih Pak Rifa. Jadi kemarin kalau nggak salah evaluasinya setelah mengerjakan dia memaparkan di depan nanti kita sudah membahas terus ada umpan balik dari anak semacam itu. Untuk kegiatan umpan balik atau refleksi menggunakan Padlet ya. Jadi sharing kita terus langsung digunakan Pak Rifa. Saya nyuri idenya Pak Sis. Itu sih kerjanya apa ya udah saya lihat saja. Jadi ternyata anak juga tertarik jadi banyak sekali yang memberikan refleksi itu luar biasa ya, dari anak itu luar biasa. Yang biasanya kita harus mancing anak gitu ya Pak Rifa ya, tak perlu kita tinggal silahkan diisi link itu, ternyata banyak juga ya anak-anak yang menyampaikan refleksi, kemudian dia mereview ulang materi yang sudah didapatkan ya. Itu apalah kesulitannya, apa yang sudah bermakna untuk dirinya itu. Kemarin sebenarnya saya mau pakai Slido, tapi kayaknya kok masih pakai Aksip Pak, juga dulu. Jadi ternyata juga tertarik seperti itu. Ini kan Slido sama Pak Jen biasanya sama-sama mengungkapkan isi hati. Itu teknik ya Pak Rifa. Jadi kalau kita gagal saat di kelas mengajak mereka untuk mereview, merefleksi, ternyata cara itu ampuh. Kemudian dilihat di layar bareng-bareng dari review atau refleksi anak, kemudian ditunjuk gitu ya. Luar biasa. Mungkin itu ya Pak Rifa ya. Terima kasih atas kesempatan pada sesi pasca observasi ini. Semoga lebih baik dan menunjukkan keberpihakan kita saat di kelas itu kepada murid, saat pembelajaran itu kepada murid, tetap kita utamakan. Jadi sebagai mungkin kita melayani murid semata mungkin Pak Rifa menuju menguatkan segala kemampuannya, menguatkan segala kodrat yang dimiliki. Jadi Pak Rifa, terima kasih atas waktunya pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Pak Rifa. Sukses Pak Sis.